Assalamualaikum teman-teman, halo. Perkenalkan nama saya Zakia Delita Bagio dengan NIM 2204022128. Saya berasal dari kelas 7A1 Sistem Informasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode association rules dan forecasting. Oke, next. Apa itu association rules dan forecasting? Association rules adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antara item dalam dataset. Teknik ini sering digunakan untuk menganalisis data transaksi, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan. Association rules membutuhkan dua hal penting, yaitu minimum support dan minimum confidence. Selanjutnya, apa itu forecasting? Forecasting adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai atau tren masa depan berdasarkan data historis, seperti memprediksi penjualan, permintaan produk musiman, atau perencanaan bisnis jangka panjang. Metode ini sering melibatkan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dalam waktu dan membuat proyeksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Association rules digunakan untuk menemukan pola antar item dalam data, seperti dalam market basket analysis. Misalnya, pelanggan yang membeli roti cenderung membeli mentega. Pola ini berguna untuk merekomendasikan produk dan strategi pemasaran. Sementara itu, forecasting digunakan untuk memprediksi tren atau nilai di masa depan berdasarkan data historis, seperti memproyeksi penjualan. Mari kita bahas lebih dalam apa itu association rules. Association rules adalah algoritma yang mencari hubungan atau relasi antara satu item dengan item lainnya. Association rules biasanya menggunakan if dan then. Misalnya, if a then B and C. Hal ini menunjukkan jika A, maka B dan C. Association rules dapat digunakan untuk mengidentifikasi item-item produk yang mungkin dibeli secara bersamaan dengan produk lain atau dilihat secara bersamaan saat mencari informasi mengenai produk tertentu. Algoritma ini digunakan untuk menentukan pola-pola dalam data yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan yang sering muncul bersama, yang dikenal sebagai frequency item sets, untuk menggambarkan hubungan antar elemen. Di sini ada contohnya untuk association rules. Untuk menemukan pola di dalam data, ada beberapa langkah. Yang pertama, kumpulkan data. Siapkan dataset transaksi seperti daftar item yang dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, tentukan frequency item set. Algoritma a priori dan FP growth digunakan untuk menemukan item yang sering muncul bersama. A priori bekerja dengan mencari pola secara bertahap, sedangkan FP growth menggunakan struktur data khusus atau FP3 untuk mempercepat prosesnya. Ketiga, buat aturan asosiasi dari kombinasi yang sering muncul. Buat aturan seperti jika kopi dibeli, maka biskuit juga cenderung dibeli. Yang keempat, evaluasi aturan. Di sini ada 3. Yang pertama itu support, yaitu seberapa sering kombinasi muncul di semua transaksi. Yang kedua, confidence, seberapa besar peluang item B muncul jika A dibeli. Yang terakhir, lift, mengukur hubungan apakah item memang saling terkait. Lift besar dari 1 menunjukkan hubungannya positif. Association rules dapat membantu strategi pemasaran di perusahaan e-commerce dengan cara mengidentifikasi pola perilaku konsumen dan hubungan antara produk yang sering dibeli bersama. Dengan menggunakan algoritma seperti a priori, perusahaan dapat menganalisis data transaksi untuk menemukan produk yang sering dibeli bersamaan. Misalnya dengan merekomendasikan produk. Jika data menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli laptop juga sering membeli mouse, perusahaan dapat menyarankan mouse kepada pelanggan yang membeli laptop. Contoh penerapan association rules di perusahaan. Contohnya toko buku Gramedia yang merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang retail, yang mana perusahaan ini setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen dan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan.
Dengan memanfaatkan data transaksi penjualan yang telah tersimpan dalam database, pihak manajemen dapat mengetahui kebiasaan pelanggan atau perilaku pelanggan mengenai apa saja buku yang sering dibeli. Cara mengetahui buku-buku yang dibeli secara bersamaan dapat digunakan association rule atau aturan asosiasi, yaitu teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi suatu kombinasi item. Proses pencarian asosiasi menggunakan bantuan algoritma a priori untuk menghasilkan pola kombinasi item dan rules sebagai ilmu, pengetahuan, dan informasi penting dari data transaksi penjualan. Contohnya itu dengan promosi bundling, yaitu menawarkan diskon untuk pembelian buku A dan buku B secara bersamaan. Yang kedua, penempatan produk, menempatkan buku A dan buku B di rak yang berdekatan untuk meningkatkan kemungkinan pembelian kedua produk. Yang ketiga, rekomendasi produk online. Jika pelanggan membeli buku A di toko online Gramedia, sistem merekomendasikan buku B sebagai produk terkait. Selanjutnya, sebagai seorang analis data di perusahaan retail, hasil analis menggunakan metode association rules menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli kopi cenderung membeli biskuit. Berdasarkan pola ini, langkah apa yang diambil perusahaan untuk memanfaatkannya secara optimal? Di sini langkahnya ada 4. Yang pertama, letakkan kopi dan biskuit secara berdekatan. Jika produk diletakkan berdekatan, pelanggan akan lebih mudah melihatnya dan tergoda untuk membeli keduanya. Langkah kedua, promosi bundling. Tawarkan diskon untuk pembelian kopi dan biskuit bersama. Langkah ketiga, pastikan stoknya tersedia. Pastikan stok kopi dan biskuit mencukupi, terutama saat promosi berlangsung. Yang terakhir, rekomendasi online. Tambahkan biskuit sebagai rekomendasi saat pelanggan membeli kopi di e-commerce. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada menjelaskan apa itu keuntungannya dan apa tantangannya. Yang pertama, keuntungannya. Association rules digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara item yang sering muncul bersama dalam data transaksi yang membantu menemukan pola tersembunyi seperti keterkaitan antar produk. Metode ini sangat berguna dalam merancang strategi pemasaran dan mengelola stok dengan lebih efisien. Dan tantangannya adalah menentukan aturan yang benar-benar signifikan dan menghindari hasil yang tidak relevan, terutama pada data besar atau kompleks. Agar efektif, diperlukan pemahaman yang baik tentang metrik seperti support, confidence, dan lift untuk memastikan hasil yang berguna. Terakhir, apa pendapat saya tentang association rules dan forecasting? Menurut pendapat saya, association rules membantu bisnis menemukan pola pembelian pelanggan yang berguna untuk merancang strategi promosi yang lebih tepat, mengatur stok produk, dan meningkatkan penjualan. Metode ini sangat penting karena dapat mendukung peningkatan penjualan sekaligus mempermudah perencanaan produk. Selain itu, teknik ini juga membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, forecasting itu menurut saya sangat penting karena membantu perusahaan untuk merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik. Dengan memahami apa yang mungkin terjadi di masa depan, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan persediaan, anggaran, dan juga strategi pemasaran. Oke guys, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.